Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu, 16 November 2022, kami sebagai SCY memperingati peringatan wajib Santa Gertrudis. Menurut sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 19 ayat 11 sampai 28. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dan datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, juga apa yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hamba ketiga yang telah menerima 1 mina, tidak melakukan apapun untuk menjalankan uang itu karena ia takut kehilangannya. Ketakutan membuatnya ragu-ragu dan tidak mampu mengambil suatu tindakan tertentu. Betapa Tuhan Yesus sering mengatakan kepada kita, jangan takut. Karena Tuhan Yesus tahu bagaimana rasa takut itu bisa menghentikan tiap orang
untuk memberikan yang optimal, memberikan yang terbaik dari dirinya. Saudari-saudaraku yang terberkati, lawan dari iman bukanlah ketidakpercayaan, melainkan ketakutan. Jika kita mengatasi ketakutan kita membuat orang lain lebih mudah melakukan hal yang sama. Kita membantu dan mendorong satu sama lain dengan menunjukkan keberanian diri kita sendiri dalam mengembangkan iman dan bakat-bakat kita. Maka dari hamba yang ketiga ini, kita belajar demikian bahwa ketakutan seringkali menghambat kita dalam mengembangkan kemampuan, bakat, keterampilan kita. Bisa jadi, pada awalnya kita terbentur sana-sini, namun pada akhirnya terbentuk menjadi semakin baik. Dari hamba pertama dan kedua, mereka mendapatkan segala apa yang mereka perjuangkan. Kita pun sama. Di saat kita mau berjuang, maka kita akan mendapatkan apa yang telah kita perjuangkan. Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebagai warga gereja, kita sama-sama menerima satu mina, yaitu iman. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mewujudkannya, sehingga iman menjadi hidup dan bermakna. Iman yang hidup dan berkembang adalah iman yang diperjuangkan dalam cara hidup yang baik dan benar. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber terang sejati, Engkau berkenan bersemayam dalam hati Santa Gertrudis Perawan. Semoga Engkau pun berkenan menerangi kegelapan hati kami, agar dapat merasakan sukacita kehadiran-Mu dalam diri dan karya kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Gertrudis, doakanlah kami. Amin.